Rumah Sakit Unhas menggelar perayaan Disnatalis ke-14 yang dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Hasanuddin. Tak sekedar hadir, Rektor Unhas menjadi orang pertama yang mencoba pemeriksaan di ruang medical check-up, yang juga diresmikan di momen Disnatalis kali ini. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kemeriahan perayaan Disnatalis ke-14 Rumah Sakit Unhas berlangsung di auditorium lantai 2 Gedung F Rumah Sakit Unhas. Puncak perayaan Disnatalis ke-14 ini telah dirangkaikan dengan beberapa kegiatan yang dimulai sejak kick-off pada 17 Januari lalu. Berbagai kegiatan menarik seperti pengabdian masyarakat, beragam perlombaan di bidang olahraga dan seni, perlombaan fotografi dan video reels, seminar, talk show hingga workshop menjadi rangkaian kegiatan menuju perayaan Disnatalis Rumah Sakit Unhas ke-14. Perayaan ini juga menjadi momen apresiasi dan penganugerahan kepada beberapa staf yang meraih kategori tertentu. Terdapat 2 fasilitas baru yang diresmikan dalam momen Disnatalis ini, yakni ruang VIP dan ruang medical check-up. Usai melaunching kedua fasilitas tersebut di auditorium, Rektor Unhas beserta tamu VIP meninjau langsung, sekaligus meresmikan kedua ruangan tersebut, ditandai dengan sesi pemotongan pita, dimulai dari ruangan VIP dilanjutkan ke ruangan medical check-up. Usai meresmikan ruangan medical check-up, Rektor Unhas beserta rombongan untuk pertama kalinya mencoba beberapa pemeriksaan yang ada di ruang medical check-up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Unhas TV. Hari ini sebenarnya adalah hari ulang tahun ke-14 Disnatalis Rumah Sakit Unhas. Sekaligus kita atau Rumah Sakit Unhas meresmikan 2 fasilitas utama yang baru yang sudah siap beroperasi penuh, tak sebagai tambahan, yaitu ruangan VIP, super VIP yang serasa hotel. Ya. Jadi yang penasaran masuk rumah sakit tapi serasa hotel, datanglah ke Rumah Sakit Unhas. Tentu kepada sivitas akademik ini juga adalah fasilitas yang sangat penting, baik ya, karena kita memiliki mekanisme khusus untuk sivitas akademika Unhas. Tentu untuk seluruh masyarakat juga memiliki akses ya untuk menikmati Rumah Sakit Unhas untuk keluarga yang lagi sakit ya, sehingga penyembuhannya bukan hanya oleh dokter-dokter yang hebat-hebat, tapi juga dengan fasilitas yang paling canggih, sekaligus suasana kamar, suasana rawat inap yang luar biasa fasilitasnya ya. Nah, saat ini kami sebagian berpakaian untuk medical check-up. Ini adalah fasilitas MCU Rumah Sakit Unhas yang baru dibuka hari ini. Sehingga mudah-mudahan sekali lagi ini akan menjadi awal untuk kita semua hidup sehat, lebih preventif, dan juga jangan menunda-nunda. Kalau ada baik secara reguler tiap tahun minimal atau tiap 6 bulan kita mengecek hal-hal yang berhubungan dengan standar minimal yang kita harus cek sehingga kita bisa hidup lebih sehat. Tapi tentu yang lebih penting juga adalah ketika kita mendeteksi lebih awal hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kita, maka harus ada segera tindakan ya, harus ada segera langkah-langkah pengobatan yang juga bisa langsung di follow up oleh dokter-dokter spesialis yang mana Unhas memiliki jumlah yang sangat banyak ya, sehingga kita berharap keberadaan MCU ini akan menjadi awal ataukah menjadi semacam penguat untuk Rumah Sakit Unhas juga di bawah kepemimpinan Prof. Ihsan. Ini kemudian kita bisa memberikan layanan terbaik. Jangan lupa ya sering-sering ke MCU. Jangan merasa selalu sehat ya. Kita harus cek setiap saat, karena saya bukan dokter tapi saya tahu bahwa banyak penyakit yang ketahuan simptomnya itu setelah sudah hampir terlambat ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sehat-sehat saja. Lebih bagus kita cek di medical check-up Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Fasilitas ini nantinya akan terbuka untuk umum.
Kabar gembira bagi Civitas Akademika Unhas bahwa akan ada mekanisme khusus bagi Civitas Akademika Unhas yang akan melakukan medical check up di sini. Direktur Utama Rumah Sakit Unhas, Profesor Dr. A.M. Iksan PhD SPM Konsultan, yang juga turut mendampingi Rektor Unhas dan rombongan, menyampaikan visi besar Rumah Sakit Unhas di tahun ke-14 ini. Jadi Rumah Sakit Unhas ini diresmikan tanggal 15 Februari 2010. Jadi sekarang sudah yang ke-14 oleh Bapak Menteri Pendidikan. Ya. Saat itu Prof. M. Nuh. Kemudian founding father kita Prof. Idrus, Prof. Irawan, ya, Prof. Ardian Sindrang, almarhum. Itu awalnya rencananya mau dibangun di depan yang bersampingan dengan tanah kavaleri. Ya. Nah itu sudah terbangun dan tidak jadi kita pakai tanah kavaleri, akhirnya kita pindah ke sini. Makanya ada klaster gedung A, gedung BCD, dan gedung EF ya. Namun terlepas dari itu, Rumah Sakit Unhas di antara seluruh rumah sakit pendidikan dari universitas, yang pertama operasional itu adalah Rumah Sakit Unhas. Sehingga di awal-awal itu banyak universitas-universitas besar, bahkan dari UI, dari Gajah Mada, dari Unair itu datang benchmark ke Rumah Sakit Unhas. Dan alhamdulillah seiring dengan perkembangan waktu sekarang Rumah Sakit Unhas ini di usia yang ke-14 itu sudah selesai semua pembangunan. Jadi gedung BCD itu dari dana dari Bank Jerman ya. Pembangunan 6 lantai. Jadi program untuk kedepannya adalah operasionalisasi penuh gedung BCD itu yang 6 lantai, sehingga diharapkan nanti menambah kapasitas tempat tidur dan jumlah layanan di Rumah Sakit Unhas. Sekarang ini di Rumah Sakit Unhas saat ini ada 200 tempat tidur ya, tipe B, dan diharapkan nanti bisa penambahan lagi sekitar 200 atau 300 tempat tidur kalau kita operasionalisasi full. Kemudian 11 kamar operasi juga kita harapkan bisa kita gunakan maksimal. Kemudian pada tahun ini kita mengusung tema Happy Staff, Happy Patient, Happy Hospital. Artinya Rumah Sakit Unhas sebagai manajemen dan direksi ya itu memperhatikan kesejahteraan staf dulu untuk kebahagiaan mereka. Kita harapkan bahwa dengan staf yang bekerja, staf yang bahagia, rewardnya bagus, kesejahteraannya diperhatikan dan terpenuhi, maka meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan yang lebih bagus lagi kepada pasien. Sehingga diharapkan pasti pasien juga merasa bahagia terlayani di Rumah Sakit Unhas. Dan roda ini akan berputar, karyawan yang bahagia, pasien yang bahagia akan meningkatkan juga kebahagiaan Rumah Sakit Unhas, dan dalam artian pencapaian target pendapatan ataupun target layanan dan pendidikan itu juga terpenuhi. Dan yang penting kita ingat adalah Rumah Sakit Unhas ini adalah rumah sakit pendidikan utama untuk mahasiswa-mahasiswa baik di Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, FKM, dan Keperawatan. Itu menjadikan Rumah Sakit Unhas sebagai sarana atau tempat untuk mencapai kompetensinya sebelum menjadi dokter, sebelum menjadi perawat, sebelum menjadi apoteker, dan lain-lain sebagainya, itu bisa menggunakan Rumah Sakit Unhas ini. Jadi betul sekali moto Rumah Sakit Unhas adalah terintegrasinya pendidikan, penelitian, dan pelayanan. Jadi 3 hal yang berjalan bersamaan: pelayanan yang bagus, pendidikan yang bagus, penelitian yang juga yang bagus. Perjalanan Rumah Sakit Unhas sejak tahun 2010 hingga saat ini telah mengukir begitu banyak pencapaian yang membanggakan. Dan tentunya momen Disnatalis ke-14 ini akan menjadi momen refleksi menuju Rumah Sakit Unhas yang lebih baik. Rumah Sakit Unhas melalui Profesor Dr. Andi Muhammad Iksan PhD SPM Konsultan selaku Direktur Utama berkomitmen akan meningkatkan pelayanan yang akan menghasilkan pelayanan optimal kepada pasien sesuai dengan tema Disnatalis kali ini, Happy Staff, Happy Patient, Happy Hospital. Iva Aisyah Rahman, Muhammad Safrisal, Unhas TV.